Halo sobat-sobatku, balik lagi bersama saya di channel Inspirex. Di video ini saya akan membahas orang terkaya di dunia dari negara Cina, yang bernama Jack Ma, seorang entrepreneur. Inilah kisah perjalanan hidup orang terkaya di dunia. Kemiskinan masa kecilnya terbalas dengan kesuksesan di masa kini. Menyandang gelar sebagai salah satu orang terkaya di dunia dan orang terkaya di Tiongkok mungkin sangat membanggakan bagi Jack Ma. Namun tentunya kisah dan perjalanan panjang untuk bisa sampai ke titik tersebut harus dilalui oleh Jack Ma dengan berbagai macam kendala. Inilah biodata dan biografi Jack Ma. Cekidot. Biodata Jack Ma. Jack Ma lahir di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok pada 10 September 1964 dengan nama Ma Yun. Orang tuanya adalah seorang pemusik dan pendongeng tradisional. Nama Jack diberikan oleh seorang turis yang datang ke Hangzhou karena menggunakan jasa guide darinya. Jack memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan. Keluarganya tumbuh dalam bayang-bayang partai komunis yang terisolasi dari dunia barat. Jack Ma memiliki istri bernama Kathy Zhang dan ia juga memiliki anak dengan nama Ma Yuan Kun. Biografi Jack Ma. Seluk-beluk kisah dan perjalanan hidup Jack Ma mulai dari kecil hingga dewasa memang penuh dengan liku namun juga inspiratif. Semua orang bisa belajar dari besarnya tekad untuk meraih cita-cita dan mengubah keadaan keluarganya, dan terbukti saat ini Jack menjadi salah satu orang terkaya di Tiongkok. Masa kecil Jack Ma. Jack Ma merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Keluarganya berada di lingkungan komunis yang masih tertutup dengan dunia barat dan sangat kesulitan secara ekonomi. Jack tumbuh dengan tubuh kecil namun banyak teman-teman dekatnya mengatakan bahwa ia memiliki jiwa yang besar. Dia tak pernah takut melawan siapa saja yang membuat ulah di kelas atau di lingkungan pertemanan meski memiliki tubuh yang lebih besar darinya. Hangzhou jadi destinasi wisata. Kedatangan Presiden Amerika ke Hangzhou membuat kota kecil ini menjadi sorotan dunia. Setelah kunjungan tersebut, pihak pemerintah daerah menyulap Hangzhou menjadi destinasi wisata. Semua prasarana untuk menyambut turis-turis asing yang datang. Penduduk setempat juga dilibatkan dan memberikan lapangan pekerjaan sebagai pekerja hotel dan pemandu wisata. Ini adalah kesempatan Jack Ma untuk membaca peluang menjadi pemandu wisata. Sejak usia 12 tahun banyaknya turis asing yang datang ke Hangzhou pada waktu itu dijadikan peluang untuk mempelajari bahasa Inggris dan juga bertemu dengan orang-orang baru. Geliat wisata lokal pada waktu itu mulai meningkat sejak kedatangan Presiden Amerika, Richard Nixon ke Hangzhou pada tahun 1972 sehingga menjadi sorotan dunia. Dari usahanya menjadi pemandu wisata, dia mendapatkan sedikit upah namun tentu saja kemampuan bahasa Inggris yang langsung dipraktekkan dari sang penutur bahasa. Setiap pagi ia sudah mengunjungi hotel-hotel di Hangzhou untuk bertemu dengan turis yang akan berkeliling. Julukan Jack diberikan turis. Aktivitasnya melayani para turis asing yang datang ke Hangzhou mempertemukannya dengan turis yang sama sehingga ia mendapatkan nama panggilan, Jack, yang akhirnya melekat padanya. Nama Jack terus dibawa Jack Ma hingga saat ini. Usaha keras masuk universitas. Untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi, Jack harus berusaha lebih keras dibandingkan dengan teman-temannya yang berasal dari keluarga mampu. Tak ada uang atau koneksi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi membuat Jack harus memutar otak agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Jack bisa melanjutkan pendidikan di Hangzhou Teachers Institute dan mengambil jurusan sastra Inggris. Dia menjalani pendidikan dengan baik dan lulus pada tahun 1988. Menerima berbagai penolakan. Mendapatkan pekerjaan tak semudah yang dibayangkan oleh Jack meski telah lulus dari perguruan tinggi. Cerita menarik dari Jack tentang melamar pekerjaan adalah saat dirinya melamar di gerai KFC pada waktu itu yang mencari karyawan. Dari 24 pelamar yang mendaftar, 23 orang diterima. Itu artinya hanya Jack merupakan satu-satunya pelamar yang tidak diterima oleh KFC. Bahkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ia pernah ditolak oleh Harvard University sebanyak 10 kali, namun tentu saja jika melihat kesuksesan saat ini hal tersebut justru menguatkan mentalnya untuk tidak menyerah. Jadi guru bahasa Inggris.
Tak mau berlarut dalam kesedihan dari berbagai penolakan, hingga akhirnya ia diterima sebagai guru bahasa Inggris dan mengajar dengan ikhlas dan tanpa beban. Hal ini membuatnya menjadi guru favorit yang disukai oleh murid-muridnya meskipun gaji yang didapatkan cukup kecil, sekitar $12 sebulan. Mulai tertarik dengan internet. Menjadi guru bahasa Inggris tentu tidak membuat Jack Ma dekat dengan dunia komputer. Namun sejak mengenal internet pada saat perjalanannya ke Amerika tahun 1995, ia mulai jatuh cinta dan mulai melihat potensi yang mungkin terjadi jika ia mengenal internet lebih jauh. Awal perkenalan Jack dengan internet berawal saat ia membantu suatu perusahaan untuk mencari informasi tentang bir, namun data yang muncul di internet tidak satupun menyajikan informasi tentang bir dari Tiongkok. Membangun China Yellow Pages. Sekembalinya dari Amerika Serikat, Jack Ma memulai membuat sistem direktori online yang dinamai China Yellow Pages. Bahwa sistem ini adalah perusahaan berbasis internet pertama di Tiongkok dan mengembangkan jasa pembuatan website untuk berbagai perusahaan berkembang pada saat itu. Membangun Alibaba. Setelah mempelajari seluk-beluk internet, Jack berinisiatif untuk memperkenalkan sistem internet dan mendorong warga desanya untuk menggunakan sistem internet ini. Kemudian ia mengembangkan sistem e-commerce yang dinamai Alibaba bersama dengan 17 orang temannya. Dari sinilah kesuksesan Alibaba hingga saat ini dimulai dari apartemen kecilnya. Inspirasi nama Alibaba. Nama Alibaba yang menjadi brand e-commerce besutan Jack Ma terinspirasi saat ia melakukan perjalanan ke Malaysia dan sedang berada di sebuah kedai kopi. Tak disangka nama sederhana ini terus dipakai dan tidak berniat diganti olehnya. Alibaba hampir bangkrut. Membangun Alibaba di masa-masa awal tentu tidak selalu mulus. Jack kerap mendapatkan penolakan dari investor dan hampir bangkrut di 3 tahun pertama berdiri. Jack Ma mendapatkan banyak pelajaran dari membangun Alibaba sehingga menyebut Alibaba sebagai 1001 kesalahan. Filosofi hidup yang membuatnya bertahan dan tak pantang menyerah dalam membangun Alibaba pada saat itu adalah, hari ini kejam, besok kejam, dan lusa itu indah. Investor berdatangan. Mulai menggeluti dunia internet, Jack meminjam uang dari rekannya untuk membeli komputer dan mempelajarinya. Usahanya membuahkan hasil saat internet mulai menarik perhatian dunia sementara ia sudah lebih dulu menguasai seluk-beluk internet yang pada saat itu belum banyak orang mempelajarinya. Pada Oktober 1999, perusahaan komputer yang dibangun oleh Jack Ma, Alibaba berhasil mengumpulkan pendanaan $5 juta dari Goldman Sachs dan juga $20 juta dari SoftBank. Tak berhenti sampai di situ, pada tahun 2005, Yahoo melihat peluang besar dari perusahaan yang dibangun Jack dan memutuskan untuk berinvestasi $1 juta untuk perusahaan Alibaba Corp. Alibaba menjadi besar. Jumlah investasi dari berbagai investor membuat perusahaan Jack menjadi sangat besar. Ambisinya untuk mengalahkan ide yang ada di Tiongkok mulai terpenuhi. Keputusan Yahoo untuk menyuntikkan dana membuahkan hasil karena akhirnya Alibaba menghasilkan $10 miliar di bursa saham. Akhirnya pada 19 September 2014, Alibaba meresmikan diri sebagai perusahaan besar yang bernilai tinggi senilai $150 miliar dan cukup berpengaruh di Tiongkok dan pasar dunia. Hal ini juga yang mengantarkan Jack Ma sebagai orang terkaya di Tiongkok dan deretan orang terkaya ke-23 di dunia dengan kekayaan $25 miliar. Bagi Jack, pada titik ini bukan lagi uang yang dicari tapi kepercayaan konsumennya. Bertemu dengan Donald Trump. Sosok Jack Ma yang semakin berpengaruh pada ekonomi global karena memegang hampir keseluruhan pasar Tiongkok ke seluruh dunia membuat Donald Trump yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat melihat peluang kerjasama. Pertemuan Jack Ma dan Donald Trump dianggap sebagai momen bersejarah dunia karena selama ini Donald Trump terkenal dengan kebijakan anti-Cina namun mulai merapat untuk melakukan kerjasama pemberlakukan tarif khusus produk impor asal Cina ke Amerika Serikat. Dari sini sudah terlihat peran Jack di kancah ekonomi dunia tak bisa dianggap remeh lagi. Oke, sobat-sobatku, itulah biografi tentang Jack Ma. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari orang-orang sukses. Salah seorangnya adalah pendiri Alibaba.
Jack Ma dia merupakan salah seorang entrepreneur dari Tiongkok yang sukses dan sangat terkenal sampai saat ini. Singkatnya, dengan bahasa Inggris yang pas-pasan, dia menjadi pemandu wisata untuk melatih kemampuan bahasanya. Karena sering berinteraksi dengan orang asing, dia dikenal dengan panggilan Jack Ma. Jack Ma sanggup menjadi pemimpin yang baik. Dia mampu menyatukan banyak orang dengan satu visi yang jelas. Memiliki pandangan yang jauh ke depannya, mampu merangkul berbagai organisasi, juga bisa mengurangi politik dalam perusahaannya. Salah satu kata-kata bijak dari Jack Ma, menyerah adalah sebuah kegagalan. Semoga kalian yang nonton video ini bisa seperti Jack Ma. Mungkin segitu aja sobat-sobatku, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya, subscribe, like, and share, supaya kalian bisa berlangganan di channel ini dengan gratis. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.